Hai, untuk materi kali ini kita akan buat berita. Tapi sebelumnya kita ganti dulu jenis fontnya ini ya, karena jenis fontnya kurang menarik. Jadi kita masuk di VS Code-nya yang untuk font title ya, kita pindahkan menjadi font body. Jadi sekarang untuk font Roboto ini bisa di delete ya. Sekarang kita ganti font title-nya supaya tidak sama dengan font konten lainnya ya. Kalian buka Google Font. Kalian cari nama fontnya itu adalah Courgette. Klik, kemudian copy yang link paling bawah ya. Paste dan copy juga font family-nya. Save. Jadi sekarang fontnya sudah berbeda ya. Kemudian fontnya ini terlalu kecil. Kita bisa ganti font size-nya ya. Ganti ukurannya dengan menggunakan font size. Misalkan 40 pixel. Oh, ini masih kecil. Coba tambah jadi 50 ya. Kalau masih kurang bisa ditambah jadi 60 pixel. Kemudian supaya warnanya berbeda, kita ganti juga warnanya ya. Kemudian sebenarnya kita bisa ganti di sini ya, di sini. Tinggal tambahkan teks primary. Tapi nantinya agak banyak ya kalau untuk font title. Jadi kita langsung saja tambahkan di style CSS-nya sini. Color supaya sama dengan tema kita yaitu biru, kita ganti jadi blue. Tapi kalau blue yang kita gunakannya, nanti birunya beda dengan teks primary. Supaya warna birunya sama, kita cari warna primary di Bootstrap itu kode warnanya apa ya. Jadi kalian buka di Bootstrap CSS, kalian cari warna primary. Nah ini ya, tinggal kalian copy kode warnanya. Kita ganti tadi blue ya. Sebenarnya ini bisa kalian panggil ya. Tapi ini nanti pembahasan terpisah ya. Tidak perlu kita panggil kode warnanya, tinggal kita panggil tadi name-nya. Nah sekarang warnanya sudah sama dengan warna dari tema kita ya. Kemudian kalau kalian buka di websitenya Unitama, biasanya di semua web ya, kecuali website berita, misalkan Kompas atau Tribun Timur. Kalau website berita berarti halaman berandanya itu semuanya isinya berita. Tapi kalau website profil seperti profil kampus, biasanya untuk beritanya yang tampil itu hanya berita terbaru. Dan paling sering itu 3 berita terbaru. Jadi di beranda kita akan tampilkan 3 buah berita terakhir ya. Kita simpan di sini ya, di bawah konter. Berita. Berita. Ini bisa kalian copy ya. Atau ini, oh ya ini bagus. Supaya sudah tercopy juga title-nya. Jangan lupa ditutup div-nya ya. Ini berita terbaru. Ya sudah muncul. Kalau di Unitama, apa kabar Unitama ya?
Nah, kita bisa ganti ya tulisannya jadi apa kabar Unitama. Ya, sekarang kita akan buat 3 buah kotak. Oh, ini sudah ada row-nya. Berarti tinggal ditambah gap-nya ya. Karena 3 berarti kita bagi secara seimbang. Call MD 4. Kalian buka lagi ya dokumentasinya Bootstrap. Ctrl K, cari card ya. Ya, ini kita bisa kepake kartu ini yang ada gambarnya dan ada tombolnya ya. Ini kalian copy, kemudian paste di sini. Untuk stylenya ini bisa di delete ya, untuk widthnya, supaya nanti widthnya 100% terhadap kolom D4. Jadi ini di delete. Sekarang cari gambar, siapkan 3 buah gambar ya. Ctrl B, kita buka lagi IMG. Ini langsung kalian copy 4 ya. Jangan lupa di rename berita 1. Karena nanti di menu beranda yang ditampilkan itu adalah 3. Tapi pada saat kita kunjungi link berita, ditampilkan itu adalah 4 berita. Jadi sekaligus saja siapkan 4 gambar ya. 1, 2, oh ini seharusnya 3. Untuk image-nya kalian panggil /asset/image/berita 1. Kemudian kalau gambar kalian ukurannya beda-beda, bisa saja nanti ini tingginya tidak sama ya antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Jadi sebaiknya kita atur langsung ukuran tinggi gambarnya ya, supaya kotaknya semua nanti sama besar ya. Ya seperti ini contohnya. Kalau ukuran gambarnya itu berbeda, nanti ada kotak yang lebih besar daripada, nanti ada gambar ya yang lebih besar daripada gambar lainnya. Kalau kalian tidak mau seperti ini, berarti kita atur tinggi gambarnya. Ini berita. Titik berita IMG. Untuk tingginya kita kasih 300 ya. Ini judul berita, ini isi berita. Biasanya kalau di beranda itu yang ditampilkan itu hanya sebagian isi berita. Jadi di sini bisa kalian tambahkan titik-titik ya. Misalkan ini berita 1. Baca selengkapnya. Sudah muncul ya. Atau langsung saja selengkapnya ya. Kemudian di sini ada harifnya ya. Ini belum kita buat. Detail berita titik HTML. Dan di save. Ini kalau kalian mau isi juga ALT-nya berita 1. Sekarang tinggal kita copy ya. Copy dari sini. 1, 2.
Ini berarti berita 2. Ini juga di blok 2. Ini 3 ya. Berita 3. Ya, 1, 2, dan 3. Kemudian biasanya di bawah sini ada sebuah tombol ya untuk mengunjungi menu berita. Untuk tombol kalian bisa cari di dokumentasinya Bootstrap, Ctrl K, button. Ke button. Ini buttons. Ya, di sini ada tombol, tapi kita cari tombol yang dibungkus dengan tag A ya, yang ada linknya supaya bisa diklik. Nah ini tinggal kalian copy. Simpan di sini. Misalkan ini tulisannya lihat semua berita. Kemudian untuk hrefnya berita titik HTML. Ini juga belum kita buat ya. Kalau kita perhatikan hasilnya, ya ini dia 100% ya terhadap layar. Supaya dia tidak 100% terhadap layar, kita bungkus dengan div ya. Dan kasih kelas ya, text center. Kemudian untuk tombolnya kita rubah warnanya ya. Kita gunakan warna, ya ini warna merah. Warna merah itu berarti danger. Jangan lupa kasih margin top 3 supaya tidak terlalu rapat dengan berita yang di atas ya. Kalau terlalu dekat tambah ya, jadi 5 supaya ada jaraknya. Jadi kalau diklik dia akan mengarahkan ke berita titik HTML. Ini juga ya, kalau diklik detail berita titik HTML, karena belum kita buat makanya dia tidak muncul halamannya. Kemudian sebelum kita buat untuk halaman berikutnya, karena nantinya halaman berikutnya itu akan kita copy ya dari indeks, jadi kita perbaiki dulu untuk navigasinya. Ya ini kalau user klik logo, kita arahkan ke index.html. Dan ini jangan pakai home ya, tapi beranda. Beranda juga sama, diarahkan ke index.html. Ini berita. Nantinya di sini juga ada galeri foto berita titik HTML. Ini galeri foto titik HTML. Kemudian pendaftarannya. Pendaftaran titik HTML. Berita pendaftaran galeri foto. Kita tambah lagi 1 ya. Ini kalau mau dipindahkan ALT atas. Biaya ya. Nanti di biaya ini kita belajar bagaimana membuat tabel dengan menggunakan Bootstrap. Kalau di pendaftaran nanti kita belajar bagaimana membuat form ya dengan menggunakan Bootstrap. Biaya save. Jadi menunya sudah lengkap ya. Kemudian akan saya tambahkan lagi sebuah animasi. Nama animasinya itu House ya. House, yes.
atau animate on scroll. Jadi nanti animasinya akan berfungsi pada saat di scroll. Kalian klik, ya ini aus. Jadi pada saat kita scroll website kita akan muncul sebuah animasi. Ini kalau saya refresh, oh ini tidak muncul animasinya ya. Jadi untuk menggunakan ini, coba kalian scroll ke bawah, ya ada link CDN-nya ya. Seperti biasa, kita gunakan dulu CDN, nanti terakhir baru kita download ya. Kalian copy CSS-nya, simpan di bagian atas. Kemudian copy juga JavaScript-nya, simpan di bagian bawah. Kemudian untuk dapat menggunakannya, kalian harus copy script ini ya. Kita buka, paste di sini. Save. Kemudian untuk supaya website kita dapat menggunakan animasi aus, caranya gampang ya. Tinggal kalian tambahkan ini, data aus VTab. Kalau VTab berarti dia dari bawah ke atas. Kita coba ya. Ini kalian copy, kita cari di sambutannya. Kalau navbar jangan dipasang ya, slide juga dan jangan dipasang. Yang dipasang itu adalah di bagian kontennya. Jadi di sambutan, misalkan untuk title, data house VTab. Jadi ini kalau di refresh, dia sudah ada animasinya ya. Kalau mau dari atas ke bawah berarti gunakan fade down. Save. Kemudian untuk ini ya, foto dan kata sambutannya, ini nantinya kita akan munculkan dari kiri ke kanan. Kalau ini dari kanan ke kiri. Kita cari nama kelasnya, nama data house-nya ya. Berarti ini fade right ya untuk fotonya. Ini kalian simpan di sini, di kolom D-nya ya. Ini fade left. Ini kalau di refresh, jadi sudah ada animasinya. Kemudian kalau kalian mau animasinya, kalau ini ya, ini dia muncul secara bersamaan. Kalau kalian mau ini muncul duluan, setelah itu baru ini, kemudian baru dilanjut dengan sambutan. Untuk aus juga bisa membuat hal seperti itu ya. Kita buka dokumentasinya di sini ya, view on GitHub. Oh ada di sini kayaknya ya. Oh ini data house delay ya. Jadi untuk sambutan kita kasih delay-nya 100. Kemudian untuk foto sambutan kita kasih delay-nya 200 ya. Kalau ini kita kasih 300. Jadi kalau di refresh, dia munculnya tidak bersamaan. Kemudian untuk mengatur waktu animasinya, kalian bisa cari di sini, ya ini durasi ya. Ini kalian copy, scroll ke bawah, ya di sini. Kalian buka kurung kurawal ya. Kemudian di paste. Ini kita kasih 1000 ya. Jadi animasinya itu durasinya 1 detik. Supaya dia tidak terlalu cepat hilang animasinya ya. Kalau kalian mau lebih lama, tinggal tambahkan misalkan 5 detik. Tapi ini terlalu lama ya kalau 5 detik. Oh ini terlalu panjang ya.
Kayaknya dia ada maksimalnya ya, maksimalnya 3 detik. Berarti kita hanya bisa kasih nilai paling tinggi 3000 ya. Ya. Cuma kalau 3000 tulisannya muncul terlalu lambat, kita kasih saja 100. Ya ini bukan 100 ya, tapi 1000. Jadi kalau di refresh, ya. Jadi animasinya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Sekarang kita buat animasi di semua kontennya. Kalau ini kita akan buat dia dari bawah ke atas. Tadi dari bawah ke atas itu adalah fade up. Ini di copy. Pembuatan sudah beres. Sekarang untuk counter. Kemudian tadi ada durasi ya. Ini bisa kalian copy supaya tidak muncul bersamaan. 100. Ini bisa di copy. Ini buat jadi 200. 300. Yang terakhir 400 ya. Save. Sekarang kita lihat hasilnya. Jadi dia muncul yang pertama prodi, kemudian dosen, mahasiswa, dan alumni. Kalau di refresh, dia tidak muncul bersamaan ya. Nah ini juga kita buat. Ini sudah bisa di minimize ya. Tadi untuk text title ini bisa kalian copy supaya untuk text title-nya itu semuanya sama ya. Ini paste mitra, kemudian juga di berita. Ya ini juga sama, kita akan buat dia satu persatu muncul ya. Jadi kalian bisa copy dari counter. 100, 200, 300. 1, 2, 3. Ini juga ya. Ini jadi 4. Jadi kalau di refresh, ya, dia tidak muncul bersamaan. Sekarang kita buat lagi untuk di sporting mitra. Mitra berarti di bagian item ya, kalian simpan 100. Ini kalian bisa blok ya, Ctrl D, D sampai di bawah ya. Kemudian arah panah samping spasi 200, 3, 5, 6, 7. Save. Sekarang gambarnya tidak muncul bersamaan ya. Yang terakhir di bagian kontak ya. Ini juga supaya sama, kalian copy dari sporting, simpan di kontak. Ya kalau yang ini kalian copy lagi dari sini. Untuk info kita simpan dari bawah, ini kita ambil dari kiri ya. Ini kita ambil dari kanan. Berarti ini harusnya fade left. Terbalik ya. Harusnya right. Ini jadi 200. Paste lagi, ini adalah left. Dan ini jadi 300. Kemudian kita coba lagi yang lainnya. Misalkan ada zoom, coba kita cari yang ada zoomnya. Ini flip. Ini zoom. Kalian copy. Kita simpan zoomnya di bagian map. Jangan lupa kasih delay ya. Misalkan 400. Jadi kalau di refresh tampilannya seperti ini. Jadi sekarang website kita sudah banyak animasinya ya. Kemudian ini kita ganti warnanya ya.
Kita cari konten. Di bagian H1 ini kalian tambahkan kelas teks primary. Jadi tema kita itu warna biru ya, meskipun tidak sama dengan birunya Unitama, karena Unitama dia biru gelap ya. Tapi karena di Bootstrap tidak menyediakan biru gelap, kita gunakan saja biru yang disediakan oleh si Bootstrap. Jadi kalau kita scroll dari atas ya, save, dia sudah full animasi ya. Kemudian yang terakhir, ini kita minimize dulu. Di sini kita buat stylenya masih di dalam HTML. Ini kurang bagus. Jadi di folder CSS ya, kalian buat new file style.css. Untuk stylenya ini kalian cut semuanya ya. Jadi cut, pindahkan di style, kemudian di save, supaya kita tidak gabung antara HTML dan CSS. Begitupun JavaScript ya. Nanti kita pindahkan. Kita panggil CSS kita di assets /css style.css. Begitu juga JavaScript ya. New file script.js. Sekarang kalian scroll ke bawah. Ini dipindahkan. Kalian cut, pindahkan di script. Save, ini bisa di delete. Sekarang panggil scriptnya. src asset /js script.js, kemudian di save. Ini sudah bisa di close. Jadi sekarang semua folder kita sudah ada isinya ya. Kemudian nantinya kalau script ini terlalu panjang, ini bisa kalian buat sebuah file baru. Begitu juga untuk CSS-nya. Tapi karena masih pendek, makanya saya gabung di satu halaman. Jadi kalau kita refresh kembali, seharusnya tidak ada perubahannya. Nah, sekian untuk materi kali ini.